Shalom semua. Shalom. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, kita mau tetap datang sama Tuhan, amin. Amin. Sebab hanya Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan yang baru. Sebab hanya Tuhanlah yang memberikan kita kelegaan, amin. Yuk sama-sama kita mau lebih lagi, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, amin. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, amin. Haleluya Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Wah, setiap kami, untuk kami lebih lagi melekat kepadamu ya Tuhan. Kita mau sama-sama lebih lagi. Kita mau katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi
kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu Tuhan, yang selalu kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Yes, Lord. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, ini nyanyian hati kami Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus Kau segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kami mau katakan Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh, selamanya. Ini yang menjadi tekad kami Tuhan. Ini yang menjadi tekad keluarga demi keluarga. Yes. Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya, selamanya. Ku
terus merindukan Engkau. Amin. Dengan hati yang terus merindukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarkan setiap kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap kami, Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Biarkan malam hari ini kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami mau memandang selalu wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau yang hadir saat ini bagi setiap kami. Amin. Engkau yang hadir bagi setiap kami di rumah-rumah. Engkau hadir ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Yes Lord, kami membuka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Amin. pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Yes Lord, kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, biar Engkau yang melawat setiap kami malam ini Tuhan. Biar Engkau yang menjumpai setiap kami malam ini Tuhan. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
menyembahmu. Benar Tuhan. Yes, Lord. Oh, menyembahmu Tuhan, hanya untuk menyembahmu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, menjamah setiap kami, melawas setiap kami. Oh, kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, malam ini Engkau bekerja dengan dahsyat. Engkau bekerja dengan ajaib ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yes, Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Halo semuanya, shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya di setiap kita pasti dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Semuanya dalam keadaan sehat, amin. So sebelum kita mulai, mari kita satukan hati untuk berdoa yuk. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang begitu baik atas kehidupan kami, nafas Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang pimpin setiap kami, agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. So, kita sama-sama buka langsung yuk di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Di Matius 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin semuanya ya. Di ayat 28 kita belajar dikatakan seperti ini, marilah kepadaku. Kenapa harus ada kata marilah kepadaku? Karena menurut saya marilah kepadaku itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan sesungguhnya. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Makanya sebelum Tuhan memberikan kelegaan atas hidup kita, Tuhan mau kita punya koneksi dulu sama Tuhan. Yes, mungkin seberapa banyak dari kita yang mungkin lagi ngalamin masalah. Mungkin seberapa banyak dari kita yang mungkin lagi ngalamin pergumulan. Entah pergumulan finansial, entah pergumulan dalam keluarga, entah pergumulan dalam karir, entah pergumulan dalam pernikahan saudara. Mungkin kita lagi mengalami jalan buntu dari masalah kita. Tapi hari ini dengar baik-baik. Tuhan lagi janjikan sesuatu atas kehidupan kita. Bahwa aku akan memberikan kelegaan kepada kita. Ada amin saudara? So harusnya ketika kita punya koneksi sama Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang intim sama Tuhan, kita nggak perlu lagi khawatir sama masalah kita. Masalah pasti terjadi saudara. Masalah pasti ada. Selama kita hidup, masalah pasti ada. Bukan berarti kamu membangun hubungan yang intim sama Tuhan, masalah jadi nggak ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pasti ada. Tapi permasalahannya yang membedakan orang yang punya hubungan dengan Tuhan dengan tidak ada lagi. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan tidak terlarut dalam kekecewaan. Tapi orang yang hidupnya tidak bergantung dan tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, orang itu akan terus penuh dalam kekecewaan. Orang itu akan terus penuh dalam struggle-nya dia. Orang itu akan terus bersungut-sungut. So, saya mau bilang kayak gini. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan kalau saudara hari ini percaya bahwa setiap masalah saudara pasti ada jalan keluarnya. Saya percaya gini saudara.
Ketika saudara membangun hubungan yang intim sama Tuhan, saudara nggak perlu khawatir lagi, saudara nggak perlu takut lagi sama masalah saudara, karena saudara tahu Tuhan beserta saudara dan saya. Ada amin? So, hari ini saya mau bilang gini, masalah besar, masalah terjadi berat. Saya juga pernah mengalami masalah. Teman-teman saya juga pasti ngalamin masalah. Bahkan saudara yang ada di rumah juga pasti pernah ngalamin masalah. Saya sadar itu, saya percaya itu. Bahkan belum cukup waktu yang lama saya juga sedang mengalami masalah. Saya juga lagi mengalami pergumulan. Tapi saya cuma belajar satu, bahwa saya pengen bersyukur. Saya pengen Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya nggak mau merasa bahwa masalah lebih besar dari Tuhan saya. Makanya dari itu saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya mau punya koneksi sama Tuhan. Dengar baik-baik saudara, ketika kita ikut Tuhan, saya percaya masalah terus ada, masalah terus terjadi. Pasti ada. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya setiap kita pasti dikuatkan. Setiap kita pasti menemukan jalan keluarnya masing-masing. Ada amin? Ya, saudara. Bulan ini kita akan bahas tentang yang namanya Gereja House of Prayer akan bahas tentang yang namanya spiritual growth. Pertumbuhan rohani. Justru saya senang banget nih. Saya senang banget bulan ini kita bahas tentang spiritual growth. Kenapa? Karena saya merasa bahwa wah, ini penting banget. Ini yang sedang dibutuhkan oleh gereja-gereja zaman sekarang. Bukan cuma pertumbuhan fisik, bukan cuma pertumbuhan mental, bukan cuma pertumbuhan karakter, tapi pertumbuhan rohani juga sama pentingnya, saudara. So, hari ini saya mau bilang gini. Satu hal, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, menurut saya ada satu hal yang penting. Ada satu hal yang penting untuk kita bisa ngalamin pertumbuhan rohani. Satu, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin kita banyak banget bertanya kayak gini, loh, tapi bagaimana caranya ngebangun hubungan yang intim sama Tuhan? Sedangkan saya aja susah nih, ngebangun hubungan sama Tuhan aja susah. Saudara, saya mau ngasih contoh. Mungkin saudara yang lagi nonton, mungkin saudara sebagian besar sudah menikah. Atau ada yang belum menikah ya. Coba kita tarik dulu. Teman-teman yang sudah menikah, coba ya, saya ambil contoh dulu ya. Kita tarik dulu bagaimana pasangan saudara tertarik sama saudara. Atau mungkin ya sama-sama tertarik. Wah, itu yang disebut dengan apa? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Betul ya? Wah, saudara ngelihat pasangan saudara, mungkin saudara akan mikir, ih ganteng banget. Ih cantik banget. Aduh, pengen gue deketin deh. Rasanya tuh, wah, tiap malam kayaknya nggak bisa tidur mikirin pasangan saudara. Betul ya? Kenapa? Karena saudara jatuh cinta pada pandangan pertama. Sekali lirik, wow, ini cantik nih ya. Wah, mau deketin. Akhirnya apa? Mulai pendekatan. Habis pendekatan, pelan-pelan mulai lagi. Masuk ke jenjang yang lebih serius. Mungkin pasangan saudara nembak saudara. Mau gak kamu jadi pacar saya? Wah, itu masa-masa yang paling indah ya. Atau mungkin lagi dinner bareng, tiba-tiba saudara, pasangan saudara kasih cincin atau kasih apa buat nembak saudara. Saya nggak tahu dengan caranya pasangan saudara. Wah, itu seperti dunia milik berdua, betul ya saudara ya? Saudara pasti ngalamin, wah indah banget. Semuanya indah, semuanya, waduh manis banget. Betul ya saudara ya? Setelah itu saudara mulai pacaran, saudara mulai bangun hubungan, Saya mau bilang gini, pertumbuhan secara kedewasaan itu muncul. Saudara mungkin pasangan saudara atau saudara akan lagi mikir, bagaimana caranya saya bisa nikahin pasangan saya. Wah, udah mulai nih perbedaannya. Pertumbuhan kedewasaannya mulai muncul. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau kerja keras. Saya nggak mau sampai istri anak saya susah. Wah, mungkin saudara akan mungkin berpikir seperti itu. Akhirnya saudara ambil satu komitmen, mungkin entah nabung bareng, entah mungkin nabung sendiri-sendiri tapi nanti nikahnya bersama, atau saya nggak tahu bagaimana. Tapi singkat cerita mungkin saudara dilamar dan saudara menikah. Betul ya saudara ya? Sama dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa?
Saya mau bilang gini saudara nggak akan pernah bisa ngerasain hubungan yang intim sama Tuhan kalau saudara nggak punya cinta di dalamnya. Saudara nggak akan pernah bisa punya kerinduan sama Dia kalau saudara nggak pernah punya koneksi sama Dia, sama Tuhan. Saudara nggak akan pernah bisa ngerasain hadirat Tuhan. Saudara nggak pernah bisa ngerasain yang namanya falling in love with God kalau saudara sendiri nggak pernah berkomunikasi sama Tuhan. Yes, bagaimana saudara bisa mencapai suatu pertumbuhan rohani dalam hidup saudara kalau kita sendiri aja nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan? Kita sendiri aja justru malah males. Bayangin ya, kalau tiap pagi waktu pacaran atau mungkin menikah, tiap pagi morning sayang, waduh, rasanya tuh beda banget kan? Kalau mungkin dulu pacaran ya, morning sayang, morning kamu ini, have a great day, gini-gini. Pernah gak kita sama Tuhan bangun pagi terus cukup bilang kayak gini, selamat pagi Tuhan, aku cinta sama Engkau, aku sayang sama Engkau, biar hari ini hidup aku memuliakan nama Tuhan. Ya. Seringkali kita mungkin bangun pagi justru malah bersungut-sungut. Apa sih bangunin saya pagi? Apa sih? No. Saya mau bilang gini. Kalau kamu mau punya hubungan yang intim. Kalau kita mau punya hubungan yang intim. Satu. Bangun koneksi. Bangun kedekatan kita sama Tuhan. Ya saudara ya. Seringkali saya mau ingetin satu hal bahwa kita lupa. Kalau cinta itu pasti berkomitmen, betul? Kalau cinta itu pasti punya komitmen. Kalau saudara cinta sama pasangan saudara, saudara pasti berkomitmen, betul? Sama, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara juga pasti berkomitmen. Saudara gak akan pernah lupa doa pagi, saudara gak akan pernah lupa bersyukur sama Dia, saudara gak akan lupa yang namanya baca Alkitab, karena saudara terlalu cinta sama Dia. Kalau saudara setiap pagi bisa chat pasangan saudara, atau setiap pagi saudara bangun ngelihat istri saudara, atau saudara ngelihat suami saudara ngelihat, ganteng sekali suamiku, cantik sekali istriku. Kenapa setiap pagi saudara nggak bangun dan saudara bilang, Tuhan, Engkau terlalu indah buat saya. Wow. So hari ini saya mau bilang gini, pertumbuhan rohani itu dimulai satu, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Yes. Sometimes kita akan terus ada, mungkin pernah ada di titik jenuh gak? Pasti ada. Baca Alkitab, mungkin capek, mungkin padat banget jadwal kita. Mungkin aktivitas kita penuh. Dalam 24 jam, kita kerja mungkin 20 jam, tidur cuma 4 jam. Rasanya capek mungkin, rasanya lelah, rasanya pengen besok aja nih baca Alkitab. Ya. Tapi kalau saudara mengasihi Dia, kalau saudara mau mengalami pertumbuhan rohani, sometimes komitmen itu menyakitkan. Tapi ketika saudara berkomitmen, ketika kita berkomitmen, harusnya nggak jadi suatu hal yang sulit dalam kehidupan saya dan saudara. Saya banyak banget ngelihat pendeta yang pelayanannya puluhan tahun, tapi tetap falling in love sama Tuhan kayak seperti cinta pertama. Indah banget. So hari ini ayo kita sama-sama teman-teman, saudara yang ada di yang menonton pada malam hari ini, saya pengen banget setiap kita mengalami pertumbuhan rohani. Ketika kita ngalamin pertumbuhan rohani, saudara, efeknya besar. Efeknya besar bagi kehidupan kita. Kenapa? Ketika saudara mengalami suatu masalah, saudara nggak akan lagi melihat masalah yang lebih besar, tapi Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah saudara. Ketika saudara lagi ngalamin trouble yang benar-benar, pergumulan yang berat, saudara nggak akan fokusnya ke masalahnya, tapi saudara akan terus bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Selama saya dikasih masalah, Tuhan tetap saya tetap mengandalkan hidupnya Tuhan, saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya nggak akan pernah tinggalin Tuhan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saudara sudah bertumbuh secara kerohanian. Amin. So hari ini, saudara, ayo. Jemaat House of Prayer, mau dari sekolah minggu sampai UMAS, saya cuma mau ingatkan, ayo sama-sama saudara. Sama-sama. Jangan terus hidup dalam kekecewaan. Jangan terus hidup dalam pergumulan saudara. Tapi hidup dalam Tuhan. So hari ini, bulan ini kita akan bahas tentang spiritual growth.
Kita sama-sama belajar, kita sama-sama benar-benar dengerin apa yang menjadi isi hati Tuhan atas jemaat House of Prayer. Ya, saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua sama-sama dalam keadaan yang baik. Semoga kita semua dalam keadaan yang kuat. Saya percaya setiap kali mungkin saudara yang nonton pada malam hari ini mungkin lagi dalam pergumulan yang besar, mungkin lagi dalam masalah yang besar, mungkin saudara lagi di ujung ambang perceraian, mungkin saudara lagi dalam keadaan masalah perekonomian, badai perekonomian yang besar. Saya mau bilang gini saudara, jangan fokus sama masalah saudara, fokus sama Tuhan. Andelin Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan, Engkau berkati Tuhan rumah doa gereja Hope Jembatan 2. Berkati ya Tuhan dengan jiwa-jiwa baru dari barat, timur, utara, selatan ya Tuhan. Juga berkati dengan hadirat-Mu demi hadirat-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau terus kirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru untuk datang ya Tuhan di rumah doa gereja Hope Jembatan 2. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, bahkan kami mau berdoa untuk gembala kami Pak David ya Tuhan, Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kartika, Pak Hartanto di Jembatan 5 Cipingping, juga untuk setiap leader, setiap gembala live sampai jemaat gereja Hope Jembatan 2, Jembatan 5. Biar kalau Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjaga hamba-hambamu, supaya melalui hamba-hambamu yang Engkau pakai, karena kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu, supaya melalui hamba-hambamu banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kerajaan sorga. Dan kami percaya di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia, untuk pemerintah Indonesia, dari Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya, Menteri Kabinet Negara, MPR, DPR, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Biar Engkau curahkan roh yang takut akan Engkau di pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia boleh dipenuhi dengan keamanan dan kedamaian dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Roh Pentakosta ketiga akan terjadi, sehingga penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi pada akhir zaman ini, sehingga amanat agung-Mu boleh tergenapi Tuhan atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini Engkau berkati pemerintah Indonesia dengan hikmat-Mu Tuhan, akal budi-Mu ya Tuhan, supaya pemerintah Indonesia boleh mengatasi masalah pandemi COVID-19 Tuhan dengan benar dan selesai pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia akan pulih dalam tangan-Mu, Indonesia akan aman dalam tangan-Mu. Biarkan pada malam hari ini Tuhan, kami minta Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau terus angkat Tuhan, angkat semua virus corona yang ada di Indonesia Tuhan, sehingga Engkau bersihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan Tuhan semua virus corona ya Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Karena kami percaya jikalau waktunya tiba Tuhan, semua virus Tuhan, jenis apapun Tuhan, virus COVID ini akan hilang Tuhan, akan sirna. Karena kuasa-Mu Tuhan terlebih besar daripada segalanya, dan Indonesia akan pulih, dan kota Jakarta tempat tinggal kami juga akan diberkati, akan pulih ya Tuhan, sehingga Engkau terus pulihkan kota Jakarta Tuhan, pulihkan dan penuhi dengan keamanan dan kedamaian. Sehingga di malam hari ini kami mau berdoa untuk kota Jakarta tempat tinggal kami, biar Engkau melawat, Engkau menjamah semua orang yang sakit COVID yang ada di kota Jakarta. Lawat mereka Tuhan, yang sakit COVID yang ada di rumah sakit, di ruang ICU, di hotel-hotel, di perumahan, bahkan di Wisma Atlet ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus lawat mereka, jamah mereka, sehingga di malam hari ini kami percaya semua orang yang sakit COVID ini Tuhan akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kota Jakarta akan pulih, sehingga Engkau terus pulihkan Tuhan semua ya Tuhan, semua Tuhan, orang-orang yang sakit corona ini, pulihkan ya Tuhan. Karena kami percaya mujizat-Mu akan terjadi di kota Jakarta, mujizat kesembuhan dan pemulihan akan terjadi di kota Jakarta, sehingga semua orang yang sakit COVID di malam hari ini akan sembuh dengan sempurna. Sehingga di malam hari ini kami mau berdoa untuk semua dokter Tuhan, suster, perawat, semua petugas medis Tuhan yang ada di Indonesia. Biar Engkau lindungi mereka, Engkau jaga mereka, sehingga Engkau jauhkan mereka Tuhan dari penyakit sampar yang busuk, penyakit menular, penyakit COVID-19. Jauhkan, karena kami percaya penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu boleh sempurna untuk semua dokter, semua suster, semua perawat, semua petugas medis, bahkan semua orang yang bekerja di seluruh rumah sakit ya Tuhan, di ada seluruh dunia. Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan
untuk malam hari ini karena kami boleh percaya Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu, sehingga di malam hari ini Tuhan, semua yang sakit Engkau sembuhkan, semua yang terikat Engkau bebaskan ya Tuhan, karena kami percaya di malam hari ini akan terjadi mujizat yang luar biasa, sehingga semua yang sakit ya Tuhan, sakit apapun akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, biarkan kami serahkan Tuhan Rumah Doa Gereja Hope Jembatan 2 ke tangan-Mu. Engkau yang berkati ya Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini biarkan segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita untuk nanti bisa men-scan barcode yang ada di tampil layar atau mentransfer ke rekening yang sudah kami berikan. Ya, mari kita berdoa, saya berdoa untuk persembahan Bapak Saudara semua. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Bapak berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bisa menabur dengan hati bersuka cita, kami bisa memberi hati bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terimalah berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, rohani, berkat anugerah kasih yang sempurna, dicurahkan Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal yang terkasih, juru selamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, dalam penghiburan, penyertaan, pertolongan, kekuatan para Roh Kudus menyertai saudara semua, hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.